Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya alergi itu banyak ya jenisnya. Nah, tetapi siapa sangka cuaca yang dingin ataupun kondisi dingin itu bisa membuat alergi. Nah, jadi alergi dingin ini memang bisa terjadi di sebagian orang. Nah, kalau di Indonesia kan cuacanya ya kalau nggak panas ya musim hujan. Nah, kalau musim hujan kan biasanya cuacanya jadi dingin. Nah, kalau normal ya orang normal pada umumnya kalau cuaca dingin hujan ya selimutan ya untuk mencari kehangatan. Nah, ini tentu bagi yang mempunyai alergi dingin ya yang memiliki alergi dingin ini menjadi sesuatu yang agak merepotkan. Nah, karena itu bisa memunculkan reaksi alergi. Gejala alergi dingin itu pada umumnya ya kemerahan, ya bentol-bentol, gatal-gatal ya di kaki ataupun di tangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gejala alergi dingin yang harus teman-teman ketahui. Alergi dingin ini adalah reaksi kulit ya bisa muncul beberapa menit setelah kontak misalkan dengan air, cuaca dingin ataupun sesuatu yang dingin. Nah, misalkan teman-teman ya berendam di air yang dingin habis berenang ataupun teman-teman ya saat musim hujan ataupun di ruangan ber-AC. Nah, ini bisa muncul reaksi alergi. Nah, kalau memang teman-teman memiliki alergi dingin. Nah, alergi dingin gejalanya itu bisa bermacam-macam. Tiap orang itu nggak sama, bisa berbeda. Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat, ya sampai kadang malah pingsan. Nah, ini ada. Nah, untuk teman-teman yang memiliki alergi dingin, gejala apa saja yang biasanya muncul? Silakan tulis di kolom komentar. Atau ada temennya yang mempunyai alergi dingin, biasanya apa sih yang muncul gejalanya? Silakan tulis ya. Gejala umum yang terjadi diantaranya yang pertama itu adalah ruam merah dan bentol-bentol. Nah, jadi teman-teman ya saat terpapar udara dingin misalkan itu tubuh melepaskan histamin ya, akhirnya memicu proses peradangan. Nah, ini yang paling sering, yang paling gampang itu adalah ruam merah, kemudian kulitnya bentol-bentol disertai dengan gatal. Nah, ini bisa terjadi di tangan ya, di kaki. Nah, itu adalah lokasi yang paling umum ataupun bisa di perut. Nah, pada umumnya orang taunya itu biduran, kali jatuh atau kali gata. Nah, teman-teman ya kalaupun muncul bentol kemerahan tersebut karena alergi dingin, nah misalkan teman-teman pindah ke lokasi yang lebih hangat ya ataupun di ruangan hangat, itu gejalanya itu nggak langsung hilang, nggak bisa langsung hilang ya. Misalkan teman-teman berharap, nah karena alergi dingin ya pindah ke hangat ya langsung hilang, nggak bisa gitu juga ya. Ataupun sengaja teman-teman kompres pakai air hangat biar kempes, biar hilang, itu juga nggak seperti itu, nggak bisa langsung hilang. Kalau tidak diobati ya gejala ini bisa bertahan kurang lebih selama 1 hari. Nah, bagaimana kita tahunya teman-teman memiliki alergi dingin? Nah, ketika teman-teman memiliki alergi dingin itu memang harus diperiksa untuk tahunya. Nah, misalkan kulit teman-teman ditempelkan sesuatu yang dingin ya ataupun ditempel es. Nah, dilihat apakah ada peradangan, ya timbul ruam, timbul bentol-bentol kemerahan ataupun timbul gatal. Nah, kalau seandainya memang benar-benar timbul, ya teman-teman berarti memang alergi dingin. Yang kedua, pembengkakan ataupun angioedema. Nah, jadi teman-teman, ya alergi dingin juga bisa menyebabkan pembengkakan ataupun angioedema. Nah, pembengkakan ini yang paling sering terjadi di daerah sekitar mata, daerah sekitar bibir ataupun pipi. Nah, kalau bibir nanti jadi doer, bengkak seperti disengat lebah. Mata juga seperti itu ya. Untuk membuka mata jadi susah ya, ketutup, bengkak matanya.
Nah, kelopak matanya jadi bengkak ya, sekitar matanya jadi sembab. Nah, ini juga agak kesulitan untuk membuka mata. Nah, begitu juga di daerah wajah ataupun pipi itu juga jadi bengkak. Nah, teman-teman ya, untuk gejala yang parahnya ataupun yang berat itu kadang bisa menyebabkan bengkak edema di faring ya, sehingga orang tersebut akan kesulitan untuk bernafas. Nah, akhirnya itu bisa mengancam nyawa ya, bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, sesak nafas. Nah, ketika teman-teman memiliki alergi dingin, ya, teman-teman juga bisa mengalami sesak nafas. Nah, sesak nafasnya itu karena apa? Ya, karena menghirup udara dingin, ya, kemudian tubuh melepaskan histamin, ya, muncullah reaksi peradangan. Nah, saluran nafas, ya, bisa tersumbat, bisa jadi gatal-gatal, hidungnya berair, ya. Kemudian, nah, di sini saluran pernapasan bisa jadi menyempit. Nah, kalau menyempit ya tentu untuk menghirup dan mengeluarkan napas akan terganggu. Nah, biasanya suara napas akan berbunyi mengi. Ya, jadi ada suara bunyi tambahan ketika teman-teman bernapas akibat penyempitan saluran pernapasan. Yang keempat, demam. Nah, teman-teman, ya, demam ini bisa terjadi ketika teman-teman sedang mengalami kekambuhan alergi dingin. Ya, karena pelepasan histamin ya normal ya, karena ada peradangan tubuh menjadi demam. Nah, demam ini bisa berlangsung kurang lebih 2 hari ya. Nah, jadi teman-teman ya, alergi dingin juga bisa menimbulkan demam. Yang kelima, sakit kepala. Nah, teman-teman ya, orang yang alergi dingin juga bisa mengalami sakit kepala, biasanya sakit kepala ringan. Nah, ini terjadi karena saat alergi dingin kan hidung tersumbat. Nah, karena hidung yang tersumbat tadi itu bisa menekan di rongga sinus ya. Nah, akhirnya ini menyebabkan timbulnya sakit kepala. Nah, akibat penekanan rongga sinus. Kemudian ada juga gejala alergi dingin yang berat ya, ataupun yang cukup parah. Nah, teman-teman ya, alergi dingin juga bisa menyebabkan gejalanya itu berat mengancam nyawa, yaitu shock anafilaksis. Nah, shock ini ya menyebabkan tekanan darah turun ya, kemudian teman-teman nadinya juga melemah, kemudian penyempitan saluran pernapasan sehingga susah bernapas, ya bisa menyebabkan koma bahkan kematian. Kalau teman-teman mengalami shock anafilaksis ini ya memang harus segera dibawa ke UGD ya. Nah, nanti dokter akan memberikan penanganan sesuai dengan kondisinya, karena ini memang kondisi yang gawat darurat. Nah, kemudian kalau untuk gejala yang ringan, ya gejala yang saya sebutkan sebelumnya, itu teman-teman bisa mengkonsumsi antihistamin. Nah, ini antihistamin ini bisa teman-teman beli di apotek, ya. Nah, ini ataupun teman-teman pernah berobat sebelumnya ke dokter, ada diberikan antihistamin. Nah, ini teman-teman simpan saja. Nah, ketika teman-teman timbul gejala ataupun muncul gejala, nah dicoba saja mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kalau tidak kunjung hilang ya harus segera dikonsultasikan ulang ke dokter. Nah, jadi penting ya teman-teman kalau memang memiliki alergi dingin ya untuk selalu menyimpan antihistamin. Takutnya kalau seandainya kumat ya sewaktu-waktu itu sudah ada ya pertolongan pertamanya. Oke teman-teman, ya itu tadi tentang alergi dingin, gejala-gejalanya yang mulai dari ringan sampai berat yang harus teman-teman ketahui. Apalagi teman-teman memiliki alergi dingin ya, jadi harus tahu ini ya. Silakan di share video ini, jangan lupa like dan juga komen di video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.